Kita lanjutkan ya kuliah kita. Baik, contohnya ya, jika ada yang integrasi pecah bagian, ternyata ada kalanya hati-hati sekali ya. Ini ada X min 3 dx per X kuadrat kurang 6X ditambah 8. Walaupun ini bisa pakai pecah bagian, sebenarnya sebelum Anda bekerja, sebaiknya kita tes dulu apakah turunan dari penyebutnya ini terkandung pada pembilang. Dan misalkan ya, misalkan U sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8. DU per dx berapa? 2X min 6 tambah 0, ya nak? X kuadrat turunkan 2X, 6X turunkan 6 kali 1 kan? 6, 8 turunkan 0. Kali silang, DU adalah 2X min 6 dx. Dan ini bisa difaktorkan, duanya keluarkan, tinggal apa? X min 3 dx. Ada anak X min 3 dx? Anda lihat, ada anak X min 3 dx? Ada kan? Kalau ada, ini nggak usah pakai pecah bagian sebenarnya. Jadi kita cari X min 3. X min 3 dx adalah DU berdua anak. Atau setengah DU. Ya kan? Jadi X min 3 dx adalah setengah DU. Jadi termasuk sini. Ini sama dengan setengah DU per U. Ya nak? Kan penyebutnya kita misalkan dengan U. Ya. Setengahnya bisa keluar setengah integral DU per U. Ini rumus. Setengah kali integral DU per U apa? Integral DU per U adalah apa? Ln H mutlak U tambah C. Hingga hasilnya setengah ln dari nih X kuadrat kurang 6X tambah 8. C. Selesai. Ini tanpa pecah bagian, nggak usah. Karena turunan dari penyebutnya terkandung pada pembilangnya. Sekian dx-nya. X min 3 dx-nya. Jelas? Walaupun ini bisa pecah bagian, bisa. Kita bisa pakai pecah bagian, cuma panjang jalannya. Ya, kita buat ya. Kan kita ambil soal sama, kita pakai pecah bagian. Jadi kalau Anda periksa dulu apakah turunan penyebutnya, misalkan U, IDU per dx-nya berapa, kemudian terkandungkah pada pembilang, kalau ya, ya, nggak usah pakai pecah bagian. Tetapi kalau nggak sama, ya mau tak mau. Mau tak mau Anda pakai pecah bagian. Jelas sampai sini? Yang belakang jelas? Halo, yang belakang. Jelas nggak? Ya. Ini contohnya. Tapi soal ini, kebetulan penyebutnya bisa difaktorkan, bisa diuraikan, maka bisa kita kerjakan dengan pecah bagian. So, hasil akhirnya sama juga. Jadi kalau memang bisa tanpa pecah bagian, why not? Apa tidak kita pakai cara ini? Ya. Oke. Sudah? Oh, belum. Sini catat. Bentuk bahannya di apa? LMS di Binus Maya, saya lihat bahannya sudah masuk ke mencari area luas, volume benda putar. Nggak tahu. Oke. Kalau sudah, kita ambil soal yang sama ya. Soal yang sama, tapi kita kerjakan dengan cara pecah bagian. Ya. Jadi pecah bagian itu kalau turunan penyebutnya tidak terkandung pada pembilang.
Ya. Nah, langkah pertama kita faktorkan penyebutnya dulu. Coba kita faktorkan berapa? Ya. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Sekalinya berapa? Jumlahnya adalah koefisien X, min 6. Ya kan? Jumlahnya adalah, kita mau faktorkan X kuadrat min 6X tambah 8. Sekalinya ujung kali ujung. Depan ini 1X kuadrat. 1 kali 8 plus 8. Nah, tahu 8 berapa kali berapa? 4 kali 2, ya kan? Kalau sini 4 tambah 2 plus 6. Padahal ini min 6. Jadi harusnya apa? Min 4, min 2. Betul nggak? Min 4, min 2. Ya, min 4, min 2. Jadi ya ini pelajaran di SMP kelas 2 ya. Nah, dari ini berarti ini min 4, min 2. Berarti kita bisa pakai pecah bagian. Partial fraction. Ya. Partial fraction. Jadi kita hilangkan integral dan dx-nya. Jadi tinggal x min 3 per x min 4 kali x min 2. Atau terbalik ya, boleh. Ini pecah menjadi 2 pecahan. 1 x min 4, 1 x min 2. Ingat, kalau penyebutnya x pangkat 1, maka pembilangnya apa? Berupa bilangan. Ya enggak? Sebetulnya aslinya A kali x pangkat 0, di sini B kali x pangkat 0. Mana x pangkat 0, 1. Nah, ini yang apa? Fraction, partial fraction. Ya. Nah, ini kita kali dengan KPK-nya. KPK-nya apa? Penyebutnya sendiri, yaitu x min 4 kali x min 2. Ini disebut kelipatan persekutuan kecil, KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan ya. Sama singkatannya. KPK di sini adalah kelipatan persekutuan kecil. Nah, masing-masing ini kita kalikan. Jadi x min 3 per x min 4 dikali x min 2 dikali KPK. Berapa? X min 4 kali x min 2. Sama dengan pecahan A per x min 4 juga semua masing-masing dikali KPK kali x min 4 kali x min 2 tambah pecahan terakhir B per x min 2 kali x min 4 kali x min 2. Coba kita ini x min 4 coret, x min 2 coret. Enak. Sini x min 4 coret, sini x min 2 coret. Maka tinggal apa? Tinggal pembilang aja. Pembilangnya x min 3 sama dengan ini apa? A kali x min 2 tambah B kali x min 4. Ini jalan lengkapnya sini. Sebenarnya kalau Anda perhatikan, yang pecahan ini adalah tinggal pembilang aja, betul kan? Ini kali silang, betul nggak kali silang? Coba. Warna hijau. Kali silang nggak nih? A kali x min 2 tambah B kali x min 4, betul nggak? A kali x min 2 ini dia. Tambah B kali x min 4. Lebih cepat ya. Kalau Anda udah bisa gitu, boleh langsung gitu. Paham? Itu nama tuh saya. Halo. Jelas nggak? Jadi kalau mau cepat, ini pembilang sama dengan, ini kali silang nih. A kali x min 2 tambah B kali x min 4. Langsung dapat. Ya. Dapatlah persamaannya. Sama ini. Nah, dari sini kita lihat x min 4 penyebutnya. Kita ambil. Kita ambil penyebutnya x min 4 dan x min 2. Sama dengan 0 berapa? Coba.
X kurang 4 sama dengan 0. Kita pakai warna merah. X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Satu lagi. X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan yang kita kotak hijau. Apa? Di sini ditulis X sama dengan 4. Coba kita masukkan. 4 dikurang 3 adalah A kali 4 dikurang 2. Tambah B kali 4 kurang 4. Ini habis ya? Ini 0 ya? Ini 0. Hilang. Tinggal apa? 4 kurang 3, 1. Ini 2 kurang 4 kurang 2, 2. 2A. Berapakah A? A adalah 1/2 ya. A dapatnya 1/2. Kemudian untuk X berikutnya, ini sudah. Sekarang yang berikutnya. X sama dengan 2. Ya, dari penyebutnya ya. Penyebut yang sehijau ini. X min 4 dan X min 2 itu sama dengan 0. Dimasukkan X-nya 2 kurang 3 adalah A kali 2 kurang 2 tambah B kali 2 kurang 4. Ya. 2 kurang 3 min 1. Ini 0 ya. Ini hilang. Terus ini tinggal 2 kurang 4 min 2B. Berapakah B? B adalah min 1 per min 2. Hasilnya 1/2 juga. Jadi B-nya bernilai 1/2. A-nya juga bernilai 1/2. Ya. Jelas sampai sini? Nah, setelah dapat ini, ya ini dari 4 dan 2 ya. Diambil dari harga non fungsi. Harga non fungsi. Kita salin yang kotak kuning. Kita salin ya. Kita salin jadi X min 3. X min 3 per apa tadi uraiannya X min 4 kali X min 2 sama dengan A per X min 4 tambah B per X min 2. Ini kita beri integral dx, integral dx, integral dx. Sama sih. Pecahan tadi kita salin, kasih integral kali dx, integral kali dx. Sehingga ini sama dengan berapa? A-nya berapa tadi? Halo? A-nya berapa? Setengah. B-nya setengah. Itu udah setengah ya. Jadi A-nya ganti setengah dx per X min 4. B-nya juga ganti setengah dx per X min 2. Nah, ini sama dengan setengahnya boleh keluar. Ya. Setengahnya boleh keluar. Jadi keluar setengah integral. Nah, ini DU per U kan. DX per M4 boleh nggak? D dari penyebut per penyebut. Berapa nih? Halo? Turunan X berapa sini? Nah, turunan X adalah 1, turunan 4, 0, kurung kali DX. Hasilnya apa? 1 DX. Sama nggak? Kok pada nggak perhatikan? Pasti diuji ya, pecah bagian itu pasti diuji. Capek ya? Mengikuti kalkulus 1, kalkulus 2. Ini yang paling akhir. Saya pegang ujungnya. Ini ujung akhir ini. Ya. Oke. Saya teruskan. Jadi tambah. Ini juga setengahnya keluarkan. DX per X min 2. D dari penyebut per penyebut. Penyebutnya X min 2. Berapa nih? Turunan X 1, turunan 2, 0, kurung kali DX. Sama enggak 1 DX? Halo? Ini kan DX ini. Ini juga DX. Ya. Paham nggak nih? Ya. Baru kita selesaikan. Ini adalah setengah kali integral DU per U apa? Apa rumusnya integral DU per DU? Ln harga mutlak U. Ya enggak? Ditambah
setengah kali integral dx U per U ln harga mutlak U. U-nya X-2. Tadi U-nya X-4 tambah C. Nah, setengah sama setengah ini boleh keluar enggak? Keluarkan setengahnya. Tinggallah ln harga mutlak X-4 ditambah ln harga mutlak X-2. Kurung tambah C. Setengah kali ln log A tambah log B. Log A tambah log B, log AB. Log AB. Jadi berarti log harga mutlak X-4 dikali dengan X-2. Betul enggak? Harga mutlak. Kalau ini diselesaikan seperti tadi, ln apa? Kuadrat sepung sama. X kuadrat. Jumlah yang sama berapa? Min 4 tambah min 2. Min 6 kali yang sama X. Tambah AC kali yang sama. Min 4 kali min 2 plus 8. Tambah C. Sama enggak? Hasilnya yang sebelumnya. Sebelumnya lagi. Sama ini? Halo? Sama enggak ini? Ya, sebenarnya ada jawab sampai sini udah betul ya. Kalau ada jawab sampai sini, kalau essay enaknya gitu, berhentinya mau di mana? Up to you, terserah Anda. Ya. Mau berhenti di situ, betul. Mau teruskan, betul. Ya. Jadi essay itu enaknya gitu, ya mau berhenti di mana? Ya. Jadi ujian ya setengah ln harga mutlak M4 tambah setengah ln X harga mutlak M2 tambah C. Selesai. Nah, selesai itu. Tidak usah diteruskan lagi. Ya. Tapi mengapa saya teruskan? Itu mencocokkan sama yang tadi. Ya. Ingat ya, sebelum bekerja tes dulu apakah turunan dari penyebutnya terkandungkah pada pembilang sekian dx ya. Ya. Oke, kita lihat contoh lainnya. Ada kalanya tidak selalu X, mungkin ada 2X di depannya. Ya, bisa terjadi gitu. Ini sudah lihat. Nah, ini soalnya. Oke. Jelas sampai sini? Oke. Kalau sudah, kita teruskan. Ini contoh yang integral dari min 4x plus 7 per 2x kuadrat tambah 3x min 2. Min 2. Nah, kita ketemu lagi pemfaktoran atau penguraian yang di SMP kelas 2. Betul nggak? Penyebutnya diuraikan. Ayo, sebelum uraikan, coba tes. Apakah turunan dari penyebutnya, ya, apakah turunan dari penyebutnya 2x kuadrat tambah 3x min 2 terkandung pada pembilang, turunannya berapa nih? 2x kuadrat turunannya berapa? X kuadrat turunnya 2x, 2 kali 2x tambah 3 kali 1 lah. Tambah 0, x. Kurang 0, enak. X kuadrat turunnya 2x. 2 kali 2x tambah 3 kali x turun 1, 2 turun 0, kurung dx. Hasilnya apa nih? Hasilnya berapa nih? 4x plus 3 ya, dx. Ada enggak di soal tuh 4x plus 3? Tanya. Adakah 4x plus 3? Tidak ada, tidak bisa. Karena enggak sama, ya terpaksalah kita kerjakan dengan cara pemfaktoran. Kita uraikan. Min 4x plus 7 per, nah ini, dx. Ini kurung dx boleh ya. Kalau Anda, ini tadi ada dx nih. Dx, tengah-tengah ya. Ini boleh dikurung, ini boleh dx-nya diletakkan di sini. Dikurung dx. Nah ini uraiannya apa?
2x kuadrat tambah 3x min 2. Uraiannya apa? Jumlahnya berapa? Hasil kali berapa? Jumlahnya koefisien x plus 3. Hasil kali ujung kali ujung. 2 kali min 2, min 4. Min 4 berapa kali berapa yang jumlahnya 3? Anda nama siapa? Nah, itu Anda belum ikut UTS, Bang. Kapan ikutnya? Bebas. Oh, sekarang udah telat kamu tadi. Yang kali agak pagi datangnya ya. Minggu depan deh ya, ngetes ya. Oke. Nah, sekarang Anda ini adalah berapa? Min 4 adalah 4 kali 1 enggak? 4 kali 1. Tapi kalau 4 tambah 1 kan enggak mungkin 3. Harus ada minnya. Minnya di mana? Di 4 atau di 1? Di 1, betul. Ya, di satunya. Ya, yang ini. Nah, ditulis ini. Cara uraiannya ini gimana? Anda pelajari di SMP. Kalau 2x kuadrat tambah 3 min 2, bikinnya 2x. Ya, 2x. 2x, 2x. Ya, per 2. Gitu kan? Kalau ini depannya 2x kuadrat, ini 2x, 2x per 2. Kalau 5x kuadrat, 5x, 5x per 5. Sama ya. Terus yang hasil uraiannya ini diisi sini. Diisi sini ditambah 4 kurang 1. Hah? Yang mana habis bagi dengan 2? Yang habis bagian 2 kan ini kan? Nah, kita bagi. Berarti ini adalah 2x tambah 4 dibagi 2. Ya. 2x tambah 4 dibagi 2. Yang 2x min 1 ini tetap. Hasilnya apa? Ini x tambah 2 dikali 2x min 1. Jelas ini kan pernah dapat di SMP ya. Kalau salah di kelas 2 juga. Kemudian ini disalin ke sini. X tambah 2, 2x min 1. Nah ini yang kita selesaikan. Jelas? Jelas nggak di sini? Oke. Kalau sudah, baru kita mulai pecah bagiannya. Ya. Jadi ini yang ini ceritanya cerita apa? Pemfaktoran. Ya. Pemfaktoran ya. Ya. Misalnya ini. Saya ke sini. Oke. Nah, baru kita pecah bagiannya buat. Ingat ya, turunannya tadi tidak terkandung. Turunannya ini kan. 4x plus 3. Ada enggak 4x plus 3 sini? Yang ada sini min 4x tambah 7. Nah, ada yang cocok ya kan. Kalau enggak ada, mau tak mau, dikerjakan pakai pecah bagian. Ya. Nah, sekarang kita salin ya. Pecah bagiannya itu min 4x plus 7. Ini min 4x plus 7 per penyebutnya diuraikan x tambah 2 dikali 2x min 1. Jadi pecahnya ada 2. Di sini x plus 2. Satu lagi 2x min 1. Kalau penyebutnya x pangkat 1 di atas apa? Bilangan. Enak. Maksudnya koefisien x kan. Jadi kan pangkat 0 naik tulis ini juga pangkat 1 di bilangan. Dan ini dikali dengan KPK ya nak. KPK-nya berapa? X tambah 2 kali 2x min 1. Ini yang disebut kelipatan persekutuan kecil. Kalau cepat jalannya gimana? Saya ingat tadi salinnya pembilangnya
sama dengan ini kalau 2 ya, kali silang. Itu enggak? Tadi saya sudah tunjukkan dalam lengkap ya, dikali KPK masing-masing. Nah, cepatnya berarti A kali 2X min 1 tambah B kali X plus 2 ya nak? Kali silang. A kali 2X min 1 tambah B kali X plus 2. Oke? Nah, terserah ya, mau pakai A. Kalau ini sama dengan 0 berapa? Halo? Kita ambil penyebutnya. X tambah 2 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. X berapa? Min 2. Satu lagi. 2X min 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 1. X berapa? Setengah. Ya. Kita masukkan nih. Nilai yang kita dapat ini, min 2 dan setengah ini dimasukkan ke dalam kotak kuning ini. Kita masukkan. X sama dengan berapa tadi? X sama dengan 2, min 2. X sama dengan min 2. Coba kita masukkan. Min 4 kali min 2 tambah 7. A kali 2 kali min 2 kurang 1 tambah B kali min 2 tambah 2. Ini min 2 tambah 2, 0 nggak? Halo? Ini 0 ya? Hilang. Enggak, ini apa? Min 4 kali min 2 berapa? Plus 8 tambah 7. A kali min 2 kali min 2, min 4, min 1. Berarti 15 adalah A kali min 5. Nah, berapakah A? Ya, 15 dibagi min 5 adalah min 3. Jelas Mas ini? Ini A-nya. Nah, sekarang masukkan X berikutnya. Berapa X tadi? Kita cari. 2 min 1, 0. Berarti X adalah setengah. X adalah setengah. Masukkan. Min 4 kali setengah. Tambah 7 adalah A kali 2 kali setengah. Kurang 1. Ditambah B kali setengah plus 2. Min 4 kali setengah min 2. Ini berapa? 2 kali setengah. 1 kurang 1. Ini 2 setengah B. Ya enggak? Ini menjadi 5 adalah, ini 0 ya? Hilang. Ya enggak? Ya, ya, ya. 2 setengah B. Berapakah B? B adalah 5 bagi 2 setengah adalah 2. Jelas sampai sini? Ini A-nya min 3, ini B-nya 2. Dan apa ini? Salin lagi yang ini tadi, yang pecahannya. Partial fraction ya. Sampai sini? Jelas? Lalu baru ganti A-nya min 3, B-nya plus 2. Ya. Dua kali setengah 1. 1 kurang 1, 0. Ya, kan saya coret. Berarti tidak ada, A-nya hilang. A kali 0. A kali 0, 0 kan? Saya coret itu artinya hapus. Oke. Nah, setelah itu baru kita salin soalnya yang pecah bagiannya atau partial fraction-nya. Ya. Ya. Nah, kita salin ya. Min 4X plus 7 per X tambah 2 kali 2X min 1. Terus ini A. Terus ini X plus 2 tambah B per 2X min 1. Nah, ini kita integral, ini kurung kali dx, integral kali dx, integral kali dx. Paham? Pecah bagian tadi. Sehingga kita ganti A-nya. Berapa A-nya tadi? A-nya sama dengan min 3, B-nya 2 ya. A-nya ganti min 3 dx per X plus 2
tambah B-nya berapa tadi? B-nya 2. 2 dx per 2x min 1. Nah, min 3 dan 2 sebenarnya bisa keluar ya. Atau ini dibiarkan hati-hati ini. 2x min 1 turunkan kan 2 kali 1 kurang 0. 2 dx sama kan? Tidak usah lagi ya. Jadi ini kita nak keluarkan. Yang ini min 3 integral D dari penyebut per penyebut. Berapa turunan? Turunannya berapa? 1 tambah 0. Enak. X turunan 1, 2 turunan 0 kali dx. 1 dx. Cocok nggak? Cocok nggak? Nah, terus ini kalau ini kita tulis tambah integral D dari penyebut per penyebut. Nah, turunannya berapa? Turunannya adalah 2 kali 1 kurang 0 dx. Ini hasilnya apa? 2 dx. Ada nggak 2 dx? Ada nggak 2 dx? Ada. Ya, karena ini ada. Tidak usah keduanya perlu dikeluarkan. Kalau keluarkan nanti dikali juga nanti. Karena kelipatan 2 dikali setengah. Setengah kedua 1 juga kan. Ya. Jadi ini hasilnya berapa? Min 3 integral DU per U adalah ln H mutlak U ditambah DU per U ln H mutlak U tambah C. Inilah. Jawab sampai sini ya cukup. Tidak usah di gabung-gabung ya. Jelas, esai itu boleh berhenti di mana saja. Sampai sini jelas? Oke. Oke, Pak gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang pangkat 2. So, sampai sini ada yang mau tanya? Any question? Ada? Ada, kita teruskan. Soal berikutnya, contohnya ya. Jadi ada integral min 2x plus 7 per x min 2 pangkat 2 dx. Nah, mana nih? Coba hilangkan integral dan dx-nya. Ini yang sulit ya. Saya di SMA dapat pecah bagian ini. Hah? Anda tuh baru lepaskan berapa bulan SMA? Belum setahun kan? Kalau Anda di kalkulus 3, saya ya I understand. Kalau Anda baru tamat SMA belum setahun, forget terlaluan. Berarti di SMA-nya main-main aja. Nggak bisa loh, engineering tuh nggak bisa main-main Anda. Ya. Kalau orang bangunan, salah perhitungan, bangunan ambruk. Kalau dokter, salah apa? Diagnosa, pasien meninggal. Kalau Anda, ya banyak. Kalau engineering itu ya salah hitung ya resikonya itu ya. Oke, kita ambil ini. Jadi min 2x plus 7 per x min 2 pangkat 2. Ini bisa dipecah menjadi berapa? Yang pertama x min 2 pangkat 1. Yang kedua x min 2 pangkat 2. Kan gitu kan? Ini perhatian ya. Terus kalau ini tanya yang di pertamanya. Kalau dia F pangkat 1, di atas apa? Bilangan A. Sekali bilangan, semua bilangan. Ini kan tadi yang 3 pangkat 3 kan? Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Sekali, kalau yang pertama menyatakan bilangan A, berarti semuanya bilangan A, B, C. Tapi yang tadi ada S kodok plus 1, hati-hati. Berapa pembilangnya? 1 pangkatnya kurang dari penyebut. Kalau X kodok menjadi sekian X sama bilangan. AX tambah B. Sekali sekian X tambah B, semua sama.
sekian X tambah B. Jadi AX tambah B, berikutnya apa? CX tambah D, berikutnya EX tambah F. Ya, seperti tadi. Ingat, pesan saya itu ada di Laplace transform. Transformasi Laplace. Nah, ini dikali dengan KPK. X min 2 pangkat 2. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Coba kita kalikan berapa? Oke, kalau Anda ragu, bikin ini. Min 2X plus 7 per X min 2 pangkat 2 dikali KPK X min 2 pangkat 2. Kemudian A kali X min 2 kali X min 2 pangkat 2 ditambah B kali B per X min 2 pangkat 2 kali KPK X min 2 pangkat 2. Apa yang saya lakukan? Ini coret total. Yang ini coret 1. Betul enggak? Ini coret semua. Ya kan? Tinggal apa? Ini tinggal pembilang saja. Min 2X plus 7. Ini tinggal apa? A kali X min 2 pangkat 1. Ini tinggal apa? B saja. Ya enggak? Dan kita ambil penyebutnya sama dengan 0. Nah, X kurang 2 sama dengan 0. X berapa? 2. Masuk sini. Masuk ke sini. Nah, ini kotak kuning dari itu. Ya, kita masukkan. X sama dengan 2. X sama dengan 2. Kita masukkan min 2 kali 2 tambah 7 adalah A kali 2 kurang 2 ditambah B 2 kurang 2 0. Hilang. Tinggal apa? Min 2 kali 2 min 4. 7 kurang 4 3 adalah B. Jadi langsung ya. Udah. Ini nggak bisa lagi nih. Sama. Ini kalau dimasuk nih 2 kurang 2 kan sama. Kalau nggak ada X bebas. Terserah mau berapa X-nya. Paling gampang X sama dengan 0. Betul nggak? Kalau yang bebas ambil 0 aja. Jadi min 2 kali 0 tambah 7 adalah A kali 0 kurang 2 ditambah B-nya 3. Ya enggak? Dia sudah tahu kan? B-nya 3. Sehingga hasilnya apa nih? Hasilnya apa nih? Min 2 kali 0, 0 ditinggal 7 sama dengan min 2A tambah 3 kan? 7 kurang 3 adalah min 2A. 4 adalah min 2A. Berapakah A? A adalah 4 dibagi min 2. Adalah min 2. Jelas? A-nya adalah min 2. Jelas? B-nya. Jadi sini A-nya min 2, B-nya 3. Jelas? Kalau tidak ada X-nya lagi, X bebas. Mau 0, mau 1, mau 100 juga boleh. Tapi 100 makin gede angkanya, pusing sendiri. Ya, jadi untuk menghindar besar ya ambil yang paling kecil, tidak pusing 0. Kalau ambil 1 juga jawabannya sama juga. Ada yang kurang jelas? Good. Ya. Nah. Ini. Tadi saya tanya kalau ini X pangkat 1 di atas apa? A kali X pangkat 0 kan? Pangkat 0 pas 1 tidak ditulis. A X pangkat 0. Kita bilangan ya. Tapi kalau ini X kurang tambah 2, ini apa? A X tambah B. Nah itu tadi itu yang saya bilang ketemu di Laplace transformasi Laplace. Ya. Oke. Jadi A-nya min 2, B-nya ya kita salin nih. Yang kita salin tuh yang mana? Yang ini kan?
Ini yang kita salin nih kan. Kita salin. Jadi kita salin min 2x plus 7, boleh dikurung ya boleh, per x min 2 kuadrat ditambah, tambah dengan A per x min 2 pangkat 1 tambah B per x min 2 pangkat 2. Ini yang model yang berpangkat ya. Kemudian ini diintegralkan kali dx, integralkan kali dx, integralkan kali dx. Ya. Nah, kita ganti A-nya berapa tadi? A-nya min 2, B-nya 3 ya. A-nya kita ganti min 2 dx per x min 2, B-nya 3. Nah, ini enggak ada yang apa, ya udah. Hati-hati nih. Ini sama dengan min 2-nya boleh keluar, 3 boleh keluar. Jadi min 2 keluarkan, tinggal D dari penyebut per penyebut. Penyebutnya S min 2, S min 2. Berapa turunan nih? Halo? 1, X turunan 1, min 2 turunan 0. Kurung kali DX. 1 DX enggak? Sama enggak ini? Nah, terus 3 keluar ya? 3 boleh keluar. Tinggal D dari penyebut, bukan penyebut, pangkat 1 ya. Per X min 2 pangkat 2. Atau kalau Anda bingung, yang pangkat 1 itu yang DU per U. Tapi kalau pangkat 2, ini sebaiknya dinaikkan ke atas. Naik ke atas. Ya, naik ke atas ya. Jadi apa? X min 2, pangkat min 2 nak? Kalau naik ke atas, pangkat 2 menjadi pangkat min 2. Terus DX, DU sengaja. Nah, turunannya berapa? Halo? X turunan 1, 2 turunkan 0, kurung kali DX. Sama nama DX. Jadi bentuknya U pangkat min 2 DU. Ya. U pangkat min 2 DU. Sehingga hasilnya ini adalah min 2. Integral DU per U apa? Ln H mutlak U. Itu enggak? Ln H mutlak U. Tambah 3. Hati-hati, ini adalah U pangkat N DU. U pangkat N DU adalah seper. Apa? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1. Tambah C. Itu enggak? Jadi hasilnya min 2 ln H mutlak X min 2 tambah 3 kali berapa nih? Min 2 tambah 1 berapa? 1 bagi min 1? Min 1 atau min ya. Min 1. X kurang 2 pangkat min 1. Enak. Ini kasih kurung siku aja. Tambah C. Sehingga hasilnya min 2 ln H mutlak X min 2 plus kali min 3 per X min 3 ya. Plus kali min 3 ya, bilang X min 2 pangkat min 1 turun ke bawah, X min 2 plus di bawah ya. Turun. U pangkat min 1 seper U kan. Tambah C. Selesai. Inilah jawabannya. Sudah jelas belum? Ya. Calculus 3 the last calculus for you. Betul nggak? Calculus 3 ini kan yang terakhir itu ada kan? Ada lagi calculus 4. Pada ada 5 lagi. Oh, saya penyakit. Disiplin 4. Kalkulus 1, kalkulus 2, matematik teknik 1, matematik teknik 2. Tergantung, itu jarang. Berarti
Itu ya bagi materi teknik 1, 2, itu sebetulnya materi teknik 1 itu nanti Anda dapat di Kakos 2, sudah pernah ya. Kakos 2 kan sudah dapat ODI. Oh ya, Anda pilih Kakos 1. Selesai. Iya, iya, iya. Saya kira saya ngajar di Kakos 3 tadi. Kalau Kakos 2 nanti jumpa ODE, Ordinary Differential Equation. Pesamaan diferensial biasa. Tapi orang biasa tuh PD dia, pesamaan biasa ya, pesamaan diferensial. Itu salah di dalamnya ada PD tingkat 1 sampai tingkat N. Ya. PD itu bukan percaya diri ya, adalah pesamaan diferensial. ODI. Nah, di mata teknik 2 mereka belajar namanya partial differential equation. Itu yang paling berat. Yang lanjutan dari ODI adalah PDI. Bukan PDI, Product Design Engineering, bukan. PDI itu adalah partial differential equation. Partial. Ya. Jelas sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya. Oke. Oh, sudah selesai. Masuk integral tertentu kita. Bentar lagi. Oke. Kita masuk integral tertentu. Ya. Selama ini kita pelajari adalah integral tak tentu ya. Jadi tertentu itu punya harga batas. Ya, ada integral di batas bawah. Di batas bawah. Ini batas atas. Ya. Nah, contohnya integral dari 01 dari 2x min 5 pangkat 3 dx. Ini persis kayak kita kerjakan seperti integral tak tentu, yaitu 01, terus ini 2x min 5 pangkat 3, dx ini jadikan du, d dari 2x min 5. Berapa turunannya? Halo? Turunannya berapa? 2 kali 1 kurang 0, kurung dx. Hasilnya apa nih? 2 dx. Dan jadi kelipatan 2. Supaya 2 dari 1 di depan kali separ 2. Ya. Jadi hasilnya setengah, ya nak? Seperdua. Integral dari U pangkat N du apa? 1/3 tambah 1 berapa? 4. U-nya 2x min 5 pangkat 3 tambah 1. 4. Harga batas 0,1. Batas bawahnya 0. Kata atas 1. Sehingga ini dikalikan berapa? 1/8 dari 2x kurang 5 pangkat 4. Harga batas 0,1. Kita masukkan 1/4 kali X-nya yang kita ganti X-nya ya. Berarti yang pertama 2 kali 1 kurang 5 kurung pangkat 4 dikurangi 2 kali 0 kurang 5 pangkat 4. Hasilnya apa tuh? Halo? 1/4 dari ini 2 kurang 2 ke 1 2. 2 kurang 5 1/8 sih. Maaf, saya salah salin. Ini 1/8 nih. 1/8 juga. 1/8. Jadi ini 2 kurang 5 berapa? Min 3 pangkat 4. Ini 2 kali 0, 0. Kurang 5 pangkat 4. Betul nggak? Hasilnya berapa tuh? 1/8 dari 3 pangkat 4. Kalau min pangkat genap plus 3 pangkat 4 berapa? 1. Terus 5 pangkat 4 berapa? Min pangkat genap plus minimal 625 ya. Ya kan? Hasilnya berapa? Min 5.404 ya. Per 8. Hasilnya min 648.
64 bagi 8, 8. Hasilnya min 68. Jelas. Integral tertentu. Ya, tertentu punya harga batas bawah dan batas atas. Jelas sampai sana? Halo? Ada yang orang masih di SMA, saya nggak mau masuk, nggak mau matematik, nggak suka matematik, masuk ekonomi. Ekonomi ketemu matematik ekonomi, ada matematik bisnis. Saya bisa lari dia. Yang nggak ada tuh DKV, desain komunikasi visual. Hukum nggak ada. Itu hukum tuh ada logik matematik. Orang yang berperkara itu kan berpikir ya bagaimana triknya untuk menang, ya kan? Itu ada logika matematik kan? Logika. Pakai logika yang bukan hitung-hitungan, bukan, ya, logik. Nah, seperti Anda belajar matematika diskrit, itu kan logik. Konjungsi, disjungsi, preposisi, segala macam kan. Enak, P dan Q. Itu hubungan seri. Terus strategi P atau Q, hubungan paralel. Ya. Itu tidak perlu dihafal, ya. SMA suruh hafal ya. Kintabel suruh hafal, salah. Tidak gitu caranya. Hubungan seri, hubung lampu, ada baterai. Saya katakan. Kalau hubungan seri putus, lampu iklan, padam semua. Jadi pos. Kalau orang teknik tulisnya apa? True itu 1 nyala, artinya 0 itu pos. Ya enggak? Nah, tinggal bikin itu aja. Pakai tabel bikin sendiri bisa. Nggak usah dihafal. Ya dulu saya waktu S2 dapat bagian itu elektronika digital, disuruh presentasi. Jadi harus digambar dengan gitu, bisa kita bikin tabelnya. Baik, sekarang kita masuk yang kedua adalah trigonometri. Batas bawah 0, batas atas pi, sin x, dx. Anda tahu integral sin apa? Integral sin x dx apa? Min cos x. Itu enggak? Kena dengan cos min sin. Min kali min plus. Cocok nggak? Hasil integral kalau di diferensialkan kembali ke soal. Harga batas 0 pi. Nah ini artinya min ini di luar ya. Kosinus dari harga batas atas dikurang kosinus dari batas bawah. Berapa nih? Cos pi berapa? Berapakah cos pi? Min 1. Berapakah cos 0? 1. Enak. Berarti min dari min 2. Min dari min 2 berapa? Plus 2. Jelas? Nah, hari ini masuklah aplikasi integral. Aplikasi itu hitung luas, hitung volume benda putar, hitung panjang kurva, panjang kawat. Macam bisa sumbu X, bisa sumbu Y. Ada 2 macam. Beda. Ada yang sama tuh kalau salah panjang kawat sama. Kawatnya itu juga kan. Kalau kawat atau lengkung, garis lengkung, dari sumbu X, batasnya Y. Sumbu X, batasnya X. Batasnya beda, tapi hasilnya sama. Ya, jelas ya. Ini sepasang jamnya coba. Aku lupa. Kita pasang jam 12 terakhir ya, berarti kurang 5 menit ya. Jam 11:55. Absen 5 menit. Ya, oke. 11:55 drink. Oke. Nah,
Masuklah ke aplikasi integral. Aplikasi integral. Oke. Ini luas daerah area ya. Luas daerah atau area di bawah suatu kurva ya. Di bawah suatu kurva. Saya ini ada kurvanya, saya merah. Ini sumbu X, sumbu Y, udah ini adalah Y adalah fungsi X. Y adalah fungsi X. Ini X-nya A, ini B, misalnya kan. Nah, luas berapakah luas ini? Tanya. Luas di bawah satu kurva. Halo, perhatikan. Berapa luas ini? Atau ini mau pakai AB atau S1, S2 boleh aja ya. Oke. Jadi ini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Maka area atau luas luas daerah ya, adalah batasnya AB, Y dx, dari sumbu X. Tapi kalau kita hitung terhadap sumbu Y, saya kurva yang sama, saya nggak sama, luasnya nggak beda, ya, pasti beda. Ini panjang kurva, ini Y sama dengan P, Y sama dengan Q. Jadi P sampai Q ya. P sampai Q. Berapakah luas daerah atau area yang dibentuk oleh kurva itu terhadap sumbu Y? Ini terhadap sumbu Y. Kemana? Kalau ini Y adalah fungsi X, dibalik nih. X adalah fungsi Y. Harus X fungsi Y ya. Jadinya. Sehingga ya ini terhadap sumbu Y. Maka luas atau area integral batasnya P sampai Q. Terus ini X dy. Terbaliknya. Y dx menjadi X dy. Tahukah saudara rumus ini dari mana? Nah, ini enggak. Ya salah satu kita buktiin ya. Pernah dibuktiin dari SMA? Rumus itu datang dari mana? Dipakai ya IC. Saya buktinya nggak sulit. Sebenarnya, nah ini ya pekerjaan di turun tinggi harus disampaikan. Nah, beda di SMA mungkin, maaf, di SMA karena waktu terbatas, jam belajarnya kurang untuk matematik. Kalau salah di swasta berapa jam?
Matematik berapa jam? Kalau saya Bukan, total 1 minggu itu berapa jam? Per minggu. 3 jam? Nggak cukup. Kalau nggak salah 8 jam. 8 kali 45 menit. Bahkan swasta yang bagus seperti penabur ya, SMAK penabur itu biasanya sampai 10 atau 12 jam. Nggak jadi. Bukan jam pelajaran ya. 1 jam pelajaran 45 menit, bukan 60 menit. Kalau Anda satu SKS-nya 50 menit. Ya. Nah, ini buktinya dari mana nih? Ya, itu kurang ya. Baik, saya buktikan. Jadi kita buat ya paling tidak minggu depan kita sudah masuk ke hitungan lebih banyak ya. Volume Daputat, panjang kurva ya. Oke, ini misalnya gini. Ya. Ini adalah A-nya X ya. Ini adalah B-nya. Halo. Nah, ini ada titik A. Ini titik B. Ini harusnya kecil ya, tapi nggak kelihatan ya. Kalau kecil, maka saya buat ini. Nah, ini tegak lurus. A, B, C, D. Terus ini tegak lurus. Ini mungkin ini adalah P. Sini. Ini adalah Q. Nah, hanya sistemnya. Oh, ya. Ini namanya apa? Delta X. Yang ini delta Y. Oke ya. Halo. Coba Anda lihat. Luas. Ya. Luas 4 segi panjang. Yang kecil itu AQCD. AQCD. Yang bawah ya. Kan? AQCD itu lebih kecil enggak dari luas yang kita mau cari, ABCD. BCD bentuknya bukan 4 segi panjang ya. Lebih kecil dari luas 4 segi panjang yang besar. Yang besar apa? PBCD. PBCD. Halo? Ya. Nah, kemudian setelah lihat ya, kita lihat luas itu kan panjang dan lebar. Nah, titik ini adalah titik S, Y, ya. Berarti ini ordinatnya Y, nah. Ya kan? Ordinatnya Y. Terus ini data Y ini sama panjang ini kan? Y juga. Berarti dari sini, dari apa? BC berapa? BC adalah apa? Y ditambah dengan data Y. Nah. Halo? Jelas? Nah, luas panjang ini adalah panjang ke lebar. Panjangnya Y, lebarnya data X. Enak. Halo, ini warna yang kuning nih. Yang kuning ini yang segi panjang yang kecil. Enak. Paham? Y kali delta X. Kemudian yang kita mau cari ini kan sebetulnya ABCD itu adalah delta luas. Delta luas. Enak. Kita mencari kan delta luas atau delta area. Terus yang ini, yang besar apa? Yang besar adalah panjangnya adalah Y tambah delta Y. Kan Y ini.
Ya, yang kuning ini panjangnya Y, tambah yang kecil ini adalah delta Y tadi. Berarti Y tambah delta Y kali delta X. Itu bisa paham? Nah, sekarang kita bagi. Ini semuanya kita bagi dengan delta X. Apa yang terjadi? Kalau dibagi delta X nih, tinggal Y saja nak. Kita tulis dulu. Y delta X dibagi delta X. Ini delta luas dibagi delta X. Terus ini menjadi apa? Y tambah delta Y kurung kali delta X dibagi delta X. Delta X-nya coret enggak? Delta X coret. Delta X coretnya enggak? Tinggal apa? Tinggallah Y kecil dari delta luas per delta X kecil dari Y tambah delta Y. Nah, begini. Kalau B menuju A, digeser gitu. Kalau B-nya berimpit dengan A, apa yang terjadi? Delta X kan menjadi nol nggak? Seperti diferensial sehingga H deh. H-nya kan makin pendek ya. Jadi B menuju A, delta Y-nya makin lama makin kecil nggak? Jadi kalau delta X menuju nol, pastilah delta Y juga menuju nol, ya nggak? Menuju nol. Menuju nol akhirnya menjadi nol. Menjadi. Ya. Sehingga ini ada tambah nol lah. Kan gitu kan? Sehingga delta luas per delta X adalah antara Y dan Y. Apa artinya itu? Paham? Coba saya tanya Anda. Kalau ada X terletak antara 2 dan 2, berapa X? Kalau X terletak antara 2 dan 2, berapa X? 2 kan? Oh, ini sama dengan nih. Kasih sama dengan nih. Kan ini X sama dengan 2. Sama dengan. Jadi berarti X sama dengan 2. Jadi kalau ini, apa nih? Kalau apa delta luas per delta X antara Y dan Y, berarti delta X sama dengan Y. Nah. Delta luas per delta X adalah Y. Kali silang, delta luas adalah Y delta. Limit ini belum ya, sorry. Ini harus kasih limit dulu nih. Jadi ini menjadi limit delta X menuju 0 dari Y kecil dari limit dari delta X menuju 0 dari delta luas per delta X kecil dari limit delta X menuju 0 dari Y. Enak? Ya. So, ini biar dulu tak. Ini tadi ini 0 ini delta Y. Kita biar delta Y. Di sini tambah 0. Ini jadi apa? Y. Delta X di 0. Tidak ada delta X ini. Y itu dianggap konstan. Limit konstan. Limit konstan, konstan. Karena tidak ada delta X-nya. Nah, terus ini, tahukah Anda ini apa? Limit delta X 0 dari delta luas per delta X adalah apa? D luas per dx. Ya, D luas per dx. Paham nggak? Hati ya. Batu saya ajar Anda ingin Y aksen adalah dy per dx adalah limit delta X menuju 0 dari delta Y per delta X. Itu enggak? Lihat sini. Ini delta Y, ini dy, ini delta Y. Karena kalau saya ganti luas, D luas per dx
adalah apa? D luas per dx adalah limit dari delta X menuju 0. Sini apa? Delta luas per delta X. Kalau sini luas, sini luas. Satu lagi, kalau ini adalah volume per dx, berarti limit dari delta X menuju 0, delta volume per delta X. Kalau ini volume, ini juga volume. Paham? Ini pakai ya, pembuktian volume juga pakai ini. Nah, sekarang Anda lihat tadi, limit delta X menuju 0, delta luas per delta X adalah D luas per dx enggak? D luas per dx kan? Ini nih. Ini adalah D luas per dx. Betul kan? Jelas? Oke, nah sekarang ini letak antara, nah ini Y tambah 0, Y. Limit konstan, Y tetap Y. Nah pengertiannya tadi, mesti ingat enggak tadi? Kalau X terletak antara 2 dan 2 sama dengan ya, berarti X 2 enggak? Berarti kalau ini juga sama. D luas per dx terletak antara Y dan Y, berarti apa? D luas per dx sama dengan Y enggak? Coba nih ya kan? Paham ya? Saya salin ya. D luas per dx sama dengan Y kali silang, maka D luas adalah Y dx. Sekarang kita kasih integral, batasnya AB. Jadi D luas adalah integral AB Y dx. Ingat, integral DU, U. Integral DZ, Z. Integral D luas, luas. Enak. Integral dari AB Y dx. Inilah rumus apa? Luas daerah atau area yang dibatasi oleh yang terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu X. Jelas? Ini pembuktiannya. Nggak sulit kan? Sulit. Saya nggak suruh bukti Anda ya, tapi maksudnya Anda tahu, oh datang dari sana. Ini merupakan rumus dasarnya. Nah, dari rumus inilah yang Anda pakai di SMA, kita bisa hitung luas lingkaran. Ya, kita bisa hitung luas lingkaran. Kita bisa hitung luas apa? Segitiga. Bisa. Ya. Banyak. Ya. Ya. Nah, Soalnya langsung kan. saya tanya Anda, integral DU? Integral DU, U. Integral DX, X. Integral DY, Y. Integral DL, L. Gitu. Oke? Sudah. Ke sini. Pengertian tadi saya mau jelaskan Anda, ya, kalau diperbesar, misalnya ini tadi apa? Ini garis lengkung yang kita mau. Nah, terus ini A, ini B tadi ya. Jadi A ke B. Tapi ini tadi kan delta X. Yang ini ada delta Y. Kalau B-nya sekarang berada di sini, kasih B aksen namanya. Ini B aksen. Maka delta X-nya makin pendek nggak? Makin pendek kan? Terus lagi makin pendek. Terus lagi A berhenti dengan A. B berhenti dengan A. Artinya apa? Delta X-nya sama dengan 0. Itu yang maksudnya delta X-nya dari B ke A. Delta X menuju 0 dari dari B ke A. Paham ya? Dari B ke A, delta X-nya makin lama makin pendek dan akhirnya menjadi 0. Ya, itu maksudnya. Baik.
Itu satu kurva ya. Bagaimana dua kurva pepotongan? Tadi saya gambarkan di depannya tadi sebelumnya apa tadi? Beda ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Luas daerahnya. Saudara-saudari perhatikan ini yang warna kuning. Beda bentuknya beda, pasti luasnya beda. Beda. Nah, sekarang bagaimana kalau dia berpotongan? Ya, berpotongan. Ini adalah luas daerah atau area antara dua ya atau area antara dua kurva yang berpotongan. Antara dua kurva yang berpotongan. Bagaimana kalau dia antara dua yang berpotongan? Saya minta gambarkan. Ini adalah yang atas kita namakan Y1, yang bawah Y2. Yang kuning itulah irisannya yang merupakan antara. Jadi ini batasnya ini adalah, ini tidak ada sumbu X ya. Tidak ada sumbu X, nanti tidak ada sumbu Y. Nah, gambar yang sama, kalau kita hitung tidak ada sumbu X dan sumbu Y, itu pasti sama jawabannya. Dua kurva pepotongan. Tetapi kalau satu kurva tadi beda ya. Oke. Kalau kita gambarkan patronnya, coba ini garisnya terpanjang. A-nya tadi kan ini. Ini adalah Y1 luasnya. Nah, Y2-nya ini. Ya, ini adalah Y2-nya. Jadi luasnya. Nah, Y1 ini adalah integral AB, itu enggak? Y1 dx. Yang kedua nih, integral AB Y2 dx. Itu enggak? Luasnya, maksud saya luas yang ini ya. Ya, atau warnanya lain. Paham ya? Ini daerah ini. Ini dengan ini. Sebetulnya dari integral luas dari Y1 dikurang Y2. Itu enggak? Berarti kalau kita ini terhadap sumbu X, terhadap sumbu X, maka luasnya berapa? Dari sumbu X, yaitu integral AB Y1 dx dikurangi, ini kan luas yang di bawah Y1 ya, terhadap sumbu X. Yang satu lagi integral AB Y2 dx. Yang besar kurang kecil, ya enggak? Dapatlah irisan kuning ini. Nah, karena harga batasnya sama, digabung aja. Yang batas AB, Y1 dikurang Y2. Halo? Karena batasnya sama, boleh kita gabung Y1 kurang Y2, YX. Kan jadinya bentuknya gini. Paham? Jadi patron. Itu patron ya, pattern. Bahasa Inggrisnya pattern. Dan misalnya kenapa? Pattern recognition. Pengenalan bentuk pola. Ya. Jadi ini pola seperti pola baju gitu ya, gunting-gunting gitu ya, atau karton. Ya. Dikurangi sehingga dapat yang kuning. Paham ya?
Yang atas tuh yang lebih gede, yang lebih besar luasnya, dan yang Y2-nya lebih kecil, yang bawahnya. Jadi pengertiannya seperti luas ini dikurang luas ini. Artinya ini. Paham ya? Itu terhadap sumbu X. Bagaimana terhadap sumbu Y? Nah ini luas yang kuning itu sama berarti sumbu X. Cuma agak batasnya beda kan? Ya. Dengan soal yang sama pasti sama jawabannya. Ya, kalau dites. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oke. Satu lagi, kita gambarkan. Ini terhadap sumbu Y. Soalnya yang tadi gitu ya. Misalnya kupanya anggap sama ya. Nah ini terhadap sumbu Y, berarti batasnya ini kan. Coba perhatikan. Halo? Ini adalah Y sama dengan P, Y sama dengan Q, atau Y1, Y2 boleh ya. Nah, ini tadi Y1, ini Y2. Dari Y1 ini kita cari X1. Dari Y2 kita cari X2. Ya. Kalau kita gambarkan, gimana? Ini adalah patronnya. Patron ini, yang lengkung ini adalah yang pendek. Ini adalah yang dari X2 ya. Ini adalah X2. X2. Ini adalah X1. Nah, berapa luas? Halo, berapa luas ini? Ingat dari integral PQ X2 DY. Kan tadi yang di awal tadi kan ada apa? Kalau tak sumbu X, Y dx, integral Y dx. Kalau tak ada sumbu Y, X dy. Ya kan? Maka di sini rumusnya yang kita pakai adalah integral. Nah, ini integral apa? PQ X1 dy. Ya. dy. Ya. Ini terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, maka luasnya adalah apa? Integral PQ X2 dy. Paling luas kan S2 kan? Yang dilihatnya dari sini ya. Kita lihatnya dari mengatur sumbu Y-nya. Kalau bukunya diputar gitu ya. Kita melihatnya dari sini. Yang atas itu adalah X2, yang bawah adalah X1 ya. Yang atas itu adalah X2, yang bawah adalah X1. Sehingga kalau kita kurangi, ini PQ, ini apa? X1 dy. Karena harga batasnya sama, boleh kita gabung sehingga terjadi X2 kurang S1 yang paling jauh. Paling kanan. S2 kurang S1 dy. Inilah luas daerah antara dua kurva yang potongan terhadap sumbu Y. Jelas sampai sini? Halo? Bunyi ini, sebentar lagi. Nah, ya. Kita absen. Absen. Bilang nih. Pak aneh. Oh, tadi bilang aneh.
Oke, kita absen. Benedictus Brian, ngapa? Boget atau? Oke. Brian Sandra? Hah? Oke. Diandra? Ngapa? Muhammad Ilham? Oke. Rafael Suma? Hah? Oke. Minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Ya. Konnichiwa, arigato, sayonara.